Halo semuanya, kembali lagi dengan yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan membahas tentang analytics domain konteks. Sekilas dulu tentang materi yang ada di sesi sebelumnya ya. Jadi, ketika kita melakukan business analytics, pasti ada yang namanya target domain. Target domain ini biasanya adalah organisasi yang datanya kita proses beserta environment-nya atau lingkungannya. Jadi beserta dengan faktor-faktor yang terlibat di organisasi tersebut. Di level analitik sendiri kita punya kurang lebih 6 komponen ya. Jadi dari business intelligence, ada decision execution, decision making, data stewardship, decision modeling, dan decision framing. Nah, sekarang mungkin kita akan sedikit bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan keputusan yang rasional atau yang disebut dengan rational decisions. Pertama, keputusan yang rasional sama ya seperti kita di dunia nyata ya pada umumnya. Pasti harus berdasarkan data. Ya mungkin sempat ya kenal mungkin dengan beberapa orang yang ngomong tidak pakai data gitu kan. Nah, itu juga nggak enak gitu kan dengarnya. Tapi kalau mereka pakai data itu akan sangat kuat ya. Dan biasanya ini dipakai dalam debat. Jadi kalau debat berdasarkan data itu enak banget biasanya. Dan kalaupun ada asumsi, minimal asumsinya bisa untuk dikritik gitu. Kedua, sifatnya transparan. Jadi di sini ketika mengambil keputusan, kriteria-kriteria pengambilan keputusannya itu jelas. Jadi misalnya kita ditanya, kenapa kamu memilih A? Ada keputusannya, ada alasannya. Oh, karena dari data bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Dan itu sudah didefinisikan secara jelas. Misal, oh kenapa kita memutuskan untuk membangun kereta cepat misalkan. Nah, nanti sudah ada penjelasannya tuh. Oh ya, kalau dari sisi biaya ada kelebihan apa, dari sisi resiko apa gitu ya. Itu semua sudah dijelaskan dengan baik. Ketiga, sifatnya verifiable ya. Jadi di sini eh, harus dihasilkan dari model decision making yang menghubungkan ya, menghubungkan opsi-opsi pilihan-pilihan yang ada dengan kriteria keputusan. Dan itu metodenya, metode untuk memilih pilihan yang benar itu didasarkan dengan cara yang bisa diverifikasi gitu ya. Jadi pilihannya misalkan kayak tadi, oh ya pilihannya A gitu ya. Nah, itu bisa diverifikasikan. Bisa di backtrack lagi ke data-data yang ada. Bisa dilihat lagi ke fakta-faktanya. Terus yang terakhir juga ini harus robust gitu ya. Jadi tidak boleh ada bias ya, ke salah satu bagian. Jadi harus mempertimbangkan semua kriteria, semua pilihan, dan juga mengurangi yang namanya calculation error, lalu juga ada presentation bias, dan seterusnya. Kadang ini juga perlu yang namanya feedback loop. Jadi dia perlu diiterasi ya. Jadi pertama mungkin hasilnya kurang bagus, dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi, sampai keluar hasil yang paling baik. Nah, dalam pengambilan keputusan juga ada yang disebut dengan decision layer. Jadi decision layer ini intinya sih kalau bahasa gampangnya seberapa detail ya pengambilan keputusan ini berdampak gitu. Jadi ada level network, capabilities, control system, dan workflow. Network ini yang paling general ya. Jadi ini cuma menentukan kayak visi atau strategi. Terus dia tidak memikirkan hal-hal lain selain daripada yang sifatnya strategis. Jadi dia modelnya kayak jangka panjang. Misalkan, oh ya, anggaplah ya kalau dalam organisasi umumnya gitu ya. Oh misalkan eh, jangka panjangnya ingin menjadi universitas terbaik di Indonesia. Nah itu level network, keputusan level network. Nah capabilities itu masuk ke level yang sedikit lebih detail. Jadi di sini sudah bisa melihat eh, faktor-faktor apa saja ya, capability-capability apa yang perlu kita pertimbangkan ya.
untuk melaksanakan strategi tersebut. Tadi, oh bagaimana sih caranya menjadi universitas terbaik? Ya. Nah, nanti ada capabilities-nya kan. Oh, misalkan, oh ya nanti harus ada faktor pengajar, ada faktor mahasiswa, dan seterusnya. Setelah itu turun lagi ke level control system. Nah, di sini lebih detail lagi konsepnya. Jadi, mencoba melihat resource yang ada, lalu workload-nya yang ada seperti apa, lalu coba dikawinkan, di-matchingkan. Tentu sembari melihat yang namanya kapasitas dan juga strategi yang ada. Jadi misalkan, oh kalau gitu sekarang kita lihat nih kondisi kita seperti apa. Tenaga pengajarnya bagaimana. Mahasiswa yang ada bagaimana. Terus kalau mau mencapai, misalkan menang lomba harus ngapain. Ya, itu masuk di control system. Dan ini juga biasanya sudah masuk ke level analytics ya. Jadi kita sudah masuk ke level detail data. Lalu yang keempat adalah workflow. Workflow ini lebih ke arah eksekusinya. Jadi bagaimana mengeksekusi dari workload itu dengan mempertimbangkan tentu saja schedule dan alokasi resource yang ada. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 decision layer. Nah, ini bahasa lain ya dari yang namanya decision needs. Misalkan nih, misalkan kita sebagai sebuah organisasi. Nah, kita misalkan memilih untuk IT-nya kita outsource aja deh. Karena kalau misalnya kita hiring, mungkin cost-nya lebih banyak ya. Ini biasanya terjadi untuk startup. Jadi kalau startup itu kadang kalau dananya terbatas, udah aja kita outsource per proyek gitu kan. Jadi misalnya satu proyek udah beres, nanti kalau mau update, kontak lagi mereka, kita bayar lagi. Karena kan kalau startup tipikalnya yang penting ada eh, aplikasi prototipe-nya dulu gitu kan. Aplikasi awalnya dulu gitu. Itu yang nanti kita akan jual ke calon investor. Nah, keputusan model ini masuk ke network layer. Jadi yang levelnya sangat general. Nah, terus misalkan, oh sekarang em, perusahaannya berubah. Perusahaannya di sini sifatnya partial outsourcing. Jadi dia outsource, ya dia meminta ke outsource ya untuk memberikan staff yang sifatnya kontrak. Nah, kalau staff yang sifatnya kontrak ini kan sebenarnya lebih ke arah jangka pendek ya. Jangka pendek dan masih gampang buat di-manage. Jadi kalau misalkan amit-amit nih perusahaannya tiba-tiba bangkrut, kan karena kontrak berarti kan kita cuma perlu bayar sampai kontraknya selesai. Begitu. Nah, ini lebih masuk ke level capability. Jadi levelnya turun satu. Terus berikutnya lagi, misalkan, oh ini dalam kondisi tiba-tiba ternyata nih resource-nya kurang. Tiba-tiba ya, tiba-tiba resource-nya kurang. Nah, terus akhirnya ya udah kita ambil orang untuk ngerjain dalam waktu yang pendek gitu. Nah, ini masuk ke level yang namanya control system. Jadi ini lebih bawah lagi, lebih kecil lagi skopnya, ya. Dan itu berlaku karena kebutuhan, gitu kan? Karena memang tiba-tiba kurang, gitu. Nah, terus kalau misalkan ternyata memang kita minta bantuannya adalah per task, gitu ya. Jadi setiap tugas, misalkan, oh ya, SMS gateway-nya mungkin kita minta dari outsource, tapi yang lainnya dari kita, misalkan. Nanti email gateway minta ke yang lain lagi. Nah, itu kan udah sangat detail ya. Nah, itu masuk ke level workflow. Begitu. Jadi, level ini sebenarnya dari yang level paling general ya, sampai ke yang paling detail. Gitu ya. Jadi, yang paling terkait dengan implementasinya. Nah, bagaimana menggabungkan layer-layer tersebut ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kebutuhannya decision need-nya bisa sifatnya proaktif gitu kan. Ada sifatnya reaktif, ada juga yang namanya adaptif. Nah, ini kurang lebih gambarnya gitu ya. Tapi yang penting dari sini adalah biasanya kita akan fokus di control sistemnya, ya. Karena itu adalah sifat yang akan banyak dipakai di data analytics, gitu ya. Jadi nanti kita analisis datanya untuk mengambil keputusan dan sebagainya itu semuanya akan dikontrol sistem level. Gitu.
Karena kalau di level network itu biasanya terlalu general dan cukup sulit. Sedangkan kalau di level workflow itu malah terlalu detail ya. Dan itu sudah level eksekusi. Padahal kan kalau analytics biasanya kadang-kadang sebelum dieksekusi gitu. Nah, sekarang kita akan lihat lagi di sini bagaimana menghubungkan ya kebutuhan akan keputusan dengan analytics. Nah, network model artinya apa? Artinya di sini untuk membuat decision yang menghubungkan kebutuhan market atau ekosistem dengan workflow dan capabilities yang dibutuhkan untuk kebutuhan tersebut. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan cukup aneh ya, karena required to address the need, gitu ya. Jadi intinya dia ngelihat nih dari market atau ekosistem itu butuhnya apa dan dihubungkan dengan workflow dan capability yang kita punya. Masuk ke capability model, ini lebih ke arah levelnya introspektif, gitu ya. Jadi mereka minta untuk bantuan keputusan secara internal ya di organisasi. Jadi di sini ini lebih bawah lagi dan dia sudah mengasumsikan bahwa market dan business constraints-nya itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi sudah ada dan sudah langsung dipertimbangkan, selesai. Ya. Nah, masuk ke control system model ini lebih ke arah untuk mengganti hal-hal yang lebih teknis lagi. Jadi misalkan optimization system model, ada value improvement, ada juga learning by experiment, ada juga learning by asking, dan ada yang namanya expertise model. Lalu ke workflow, ini lebih ke arah bagaimana kita observe, kita lihat prosesnya, dan kita menjalankan ya. Menjalankan, mengatur, kalau misalkan ada masalah atau apa, kita coba tangani. Itu adalah level workflow. Nah, ini kita lihat sekarang contohnya ya, kalau untuk decision layer, tapi untuk konsep pricing. Ya. Jadi pricing mungkin kalau dalam ekosistem model, mungkin pertanyaan kita akan lebih general. Kayak gimana sih caranya ya market share itu melakukan shift dengan sebuah price movement. Terus, how will a price position affect my brand position? Jadi gimana caranya penentuan harga itu berdampak pada posisi brand saya, kan? Terus, what kind of response can I anticipate from the competition to my price move? Jadi, apa yang perlu diantisipasi ya? Antisipasi dari kompetitor gitu ya, supaya harga saya bergerak, gitu kan? Jadi kalau dilihat di sini di level ekosistem ada level-level pertanyaan yang sifatnya general. Dan tentu ini hanya bisa dijawab dengan bantuan dari level yang lebih detail, yaitu di capability. Nah, capability mungkin lebih teknis ya. Mungkin kalau dilihat di sini contoh, apakah kita punya resource untuk membangun, menjalankan, dan mengembangkan model harga di organisasi, ya. Terus berikutnya lagi, what does it cost for us to have a pricing capability? Kalau dilihat di sini kan sebenarnya pricingnya sebagai white box ya. Jadi kita bisa melihat dalamnya. Ya. Ini pricing mau diapain? Tuh. Nah, kalau di control system model, ini lebih ke arah bagaimana mendesain dan monitor pricing capability-nya. Jadi ini udah langsung ke level data gitu ya. Level data dan ini adalah level yang biasanya dilakukan oleh analytics. Nah, yang paling bawah adalah workflow model. Nah, workflow model ini biasanya untuk ya melihat eksekusinya. Jadi kalau kita pasang harga segini ke customer, apa yang terjadi? Gitu kan? Apakah memang sell-nya naik atau turun? Gitu kan? Itu adalah level eksekusinya. Nah, apa sih stakeholder ya dari pengambilan keputusan? Nah, ini adalah orang-orang yang mengambil keputusan ya, keputusan yang menurut mereka paling baik ya, paling baik um, untuk organisasi tersebut. Ada juga yang sering kita dengar dengan yang namanya business analyst. Ini adalah orang-orang yang membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Tapi dia tidak mengambil keputusan.
Jadi biasanya kalau bisnis analis dia memberikan beberapa pilihan, lalu setelah itu sudah keputusan terakhir ada di stakeholdernya. Nah, ada tiga role sebenarnya yang penting. Pertama berarti adalah decision maker-nya yang mengambil keputusannya, gitu. Jadi biasanya contoh, anggaplah di sini eh, kita ambil misalkan ada em, anggaplah ya ketua program studi lah ya, paling gampang. Ya, misalkan ketua program studi, berarti itu posisinya adalah decision maker. Jadi mengambil keputusan terhadap program studi. Misalkan, oh ya, semester ini kelas-kelasnya dimulai jadi onsite. Nah, itu keputusannya semua dari decision maker. Tapi decision maker ini biasanya didasarkan dari bantuan advisor dan analis. Jadi advisor ini biasanya adalah penasihat-penasihat yang biasanya sudah punya banyak pengalaman gitu ya, sudah banyak-banyak pengalaman dan mencoba membantu memberikan keputusan yang rasional. Nah, biasanya advisor ini mungkin kalau lebih dari satu mungkin bisa jadi berbeda pendapat ya, karena mungkin analisisnya juga berbeda. Advisor kadang-kadang didukung oleh yang namanya analis. Jadi analis di sini dia yang berurusan dengan level teknis. Jadi dia membantu tentang data. Untuk mengambil keputusan kita perlu data. Nah, data ini akan dikumpulkan oleh analis dan dianalisis terlebih dahulu. Kadang analis dan advisor menjadi orang yang sama. Ya, kadang jadi seperti itu, tapi kadang juga tidak. Jadi contoh mungkin kalau di kasus tadi program studi gitu ya, program studi ketua program studi atau kepala program studi berarti adalah pengambil keputusan, kan? Advisornya mungkin bisa jadi adalah anggaplah dekan atau mungkin kepala program studi yang lebih senior gitu ya. Jadi untuk memberikan masukan atau mungkin bahkan bisa jadi juga third party yang memang dipekerjakan khusus untuk memberikan keputusan yang baik, gitu. Nah, advisor-advisor ini kadang-kadang biasanya dibantu oleh analis. Nah, kalau dalam mungkin ranah akademik, analis ini biasanya manajer operasional. Jadi yang memang terhubung dengan data-data operasional. Nah, bagaimana melakukan data analitik ya? Kita akan lihat ke data analisis dulu, gitu. Nah, data analisis ini mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi di sini ada Spark SQL. Ini bisa dicoba, ada tutorialnya juga di situ. Jadi nanti silakan dicari, lalu coba dieksplorasi mandiri. Di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana membangun association rule. Nah, nanti kita akan lihat juga sekilas, ini apa sih association rule dan apa itu a priori algorithm. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan ada juga improvementnya nih, pengembangannya yang disebut dengan FP growth algorithm. Nah, pertama, apa sih association rule mining? Nah, ini mungkin sering ya, sering dijadikan studi kasus. Jadi misalkan contoh, anggaplah kita punya banyak data transaksi ya dari supermarket. Nah, kita pengen tahu nih, barang-barang mana yang sering dibeli bersamaan. Tujuannya buat apa? Ya, bisa berbagai trik marketing. Misalkan nih, kalau barangnya bersamaan, sering dibeli barang, kita taruh deketan, gitu kan. Dengan artian, kalau deketan, mereka mungkin bisa langsung sekali beli dua, gitu kan. Dua barang sekaligus. Terus misalkan, oh, dari semua customer, gitu kan, yang sama dengan orang ini, apa produk yang kemungkinan mereka akan beli. Jadi kalau kita punya data pembelian transaksi satu orang, gitu kan, kita bisa prediksi sebenarnya. Kira-kira nih orang lain sebenarnya kemungkinan dia akan beli apa nih? Kalau dia beli barangnya mirip dengan orang ini, gitu kan. Jadi kalau misalkan dia seringnya beli ciki-ciki, ya kemungkinan dia akan beli ciki lagi, gitu kan. Atau dari semua customer, gitu kan, apa produk-produk yang mirip, yang bisa juga mereka sering lihat atau beli. Kembali lagi, ini semua
dasarnya untuk marketing. Ya. Jadi untuk memperlancar penjualan, gitu istilahnya. Misalkan nih kalau dilihat di sini, oh kalau orang beli sereal, dia pasti beli susu. Make sense ya, karena biasanya sereal jarang banget dimakan secara mentah. Biasanya digabung dengan susu, kan? Roti, ya roti kan biasanya buat sarapan ya. Nah, biasanya juga dibantu dengan susu, walaupun persentasenya tidak tinggi. Terus berikutnya lagi, anggaplah yang paling bawah, yang paling nggak nyambung gitu kan, wine sama diaper. Ini memang tidak logis gitu kan, nggak ada hubungannya sebenarnya secara logis pun gitu kan, orang beli wine bareng sama diaper. Makanya di sini persentasenya juga cuma 2% gitu. Nah, di sini kan jadi kita bisa tahu nih, oh kalau kayak gini berarti minimal susu itu akan diletakkan dekat dengan sereal dan roti gitu kan. Akan diletakkan di sana. Karena apa? Karena ya mereka sering dibeli barengan gitu. Misalkan seperti itu. Nah, association rule itu polanya sebenarnya adalah X ke Y gitu ya. Jika X maka Y gitu istilahnya. Bahasanya ketika item X di observe, maka item Y juga harus di observe. Ya ini ada istilahnya ada left hand side dan ada right hand side ya. X ke Y. Nah, ini sebenarnya sangat populer untuk mengambil data customer ya, mengambil insight dari data customer. Jadi transaksi customer itu biasanya kita ambil insight-nya dengan cara association rule ini. Dan kadang-kadang orang sering menyebutnya sebagai yang disebut market basket analysis. Ya, market basket analysis. Nah, di sini ada istilah-istilah yang perlu kita tahu untuk market basket analysis. Pertama, ada yang namanya item set. Item set, item set. Berarti adalah kumpulan item, ya. Kumpulan item atau yang mungkin bisa jadi juga satu gitu ya, satu item, ya. Dan biasanya mereka punya relasi satu sama lain. Kalau contoh tadi berarti relasi dibeli bersama, kan? Nah, kalau kita bilang key item set berarti ada key item di item set tersebut. Begitu. Nah, ini contoh ya, mungkin tentang frequent item set. Anggaplah kita punya 5 nota transaksi. Pertama dia cuma beli bread milk, kedua bread, diaper, beer, egg, ya, dan seterusnya. Nah, item set berarti adalah koleksi ya, atau kumpulan dari satu atau lebih item. Jadi satu baris ini disebut satu item set. Kalau key item set berarti item setnya mengandung key item. Jadi kalau dilihat di sini, baris pertama berarti dua ya, dua item set, dua strip item set. Kalau yang ini baris dua berarti empat strip item set. Sampai kelima juga sama empat strip item set. Nah, ada yang dimaksud dengan support count. Jadi apa sih support ya? Support ini adalah jumlah kemunculan, ya, jumlah kemunculan dari sebuah item set terhadap keseluruhan transaksi. Contoh kalau kayak gini, ya lambangnya memang agak susah di ini ya, dilihat ya kayak O gitu ya. Nah di sini misalkan milk, bread, and diaper. Kita pengen tahu nih tiga ini sering muncul barengan berapa kali dari seluruh transaksi. Kalau dihitung ada dua ya, bread, milk, diaper, bread, milk, diaper. Perlu dilihat di sini bahwa urutan tidak berpengaruh ya teman-teman. Jadi yang kalau di sini kan contohnya milk, bread, diaper. Kalau di sini sebenarnya bread, milk, diaper gitu. Ada juga yang namanya support, gitu kan? Nah, jadi kalau support itu adalah proporsinya, ya. Jadi kalau tadi support count itu masih jumlahnya, ya. Jadi kalau support adalah proporsi, sedangkan kalau support count adalah jumlahnya. Jadi berapa yang jumlahnya milk, bread, diaper? Ada dua. Nah, supportnya berarti adalah proporsinya terhadap keseluruhan transaksi. Ada berapa transaksi? 5. Berarti 2 bagi 5. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan frequent item set? Atau item set yang sering dibeli bersamaan? Berarti item set yang supportnya
lebih besar daripada threshold tertentu. Kita pengen berapa thresholdnya? Oh, misalkan kita pengennya 0,6. Berarti asumsi minimal dianggap sering kalau dia muncul di 60% dari transaksi yang ada. Atau 0,8, berarti 80% dari transaksi yang ada. Nah, sekarang masuk ke association rule-nya. Ya. Jadi association rule formatnya kan tadi ya, X panah Y. Ya. Nah, sebenarnya di sini X-nya sendiri bisa jadi satu item set, Y-nya juga bisa jadi satu item set. Jadi kalau kayak gini berarti kita bilang kalau orang beli milk dan diaper, pasti dia juga akan beli bir. Tuh. Nah, support tadi ya yang sudah dibahas berarti proporsi transaksi ya yang mengandung X dan Y. Jadi yang mengandung milk, diaper, dan bir. Ada yang namanya confidence. Confidence ini mengukur seberapa sering ya item di X dan Y ya muncul di transaksi yang hanya mengandung X. Jadi berapa banyak transaksi milk, diaper, bir itu muncul di transaksi yang hanya punya milk dan diaper. Salah. Minimal mengandung milk dan diaper. Jadi contoh kalau dilihat di contoh ini ya, berarti untuk supportnya kita menghitung berapa banyak yang mengandung milk, diaper, bir. Berarti kan 2 per jumlah transaksi, yaitu 5. 0,4 akhirnya. Sekarang lihat berapa banyak ya transaksi yang punya milk diaper yang juga ujungnya ada bir. Nah, tinggal gitu kan. Milk diaper birnya ada berapa? Ada 2. Sedangkan milk diapernya ada 3. Berarti 2 bagi 3 jadi 0,67 gitu. Sekarang berikutnya lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak gini, gimana cara kita tahu bahwa ini adalah barang yang sering dibeli bersamaan? Ya, kita tinggal lihat. Dikasih kumpulan transaksi, kita ingin menentukan semua aturan association rule yang supportnya lebih besar atau sama dengan minimum support, dan yang confidence-nya lebih besar sama dengan dari minimum confidence. Dan ini ditentukan sesuai dengan keinginan kita. Cara paling brutal adalah mencoba semua kemungkinan. Ya udah, tadi kan, berarti misalkan ada 3 item. Ya udah cobain tuh tiga-tiganya. Misalkan A, B, C, terus A ke B, A ke C, dan seterusnya. Sampai selesai. Tapi di mana-mana yang namanya brute force itu lambat, gitu kan? Jadi kalau cara brute force sebenarnya idenya seperti itu. Ya udah aja kita list semua kemungkinan, kita hitung nilai support, nilai confidence-nya, lalu kita buang semua yang di bawah dari minimum threshold, gitu kan? Tapi itu ribet, bukan ribet, komputasinya lambat, gitu kan? Nah, sekarang ya kita lihat dulu sekilas tentang rules ya. Jadi kalau dilihat sini rules-nya, jadi kalau dilihat di atas ini, eh, sebenarnya semua rule itu pasti sifatnya binary partition. Jadi dia pasti dibagi jadi 2 ya. Dari set barang, misalnya kita pengennya, oh ya kalau dia beli milk dan diaper, maka dia akan menghasilkan bir. Berarti dari item set yang milk, diaper, bir, itu dibagi jadi 2 bagian. Ada satu di bagian kiri, ada satu lagi di bagian kanan. Gitu kan? Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya, aturan-aturan yang berasal dari item set yang sama, itu biasanya supportnya akan sama. Karena apa? Karena support kan tadi proporsi muncul barengan terhadap seluruh transaksi. Ya, artinya mau A ke B atau B ke A sama aja, ya kan? Nah, artinya berarti di sini sebenarnya em, kita bisa membedakan nih yang namanya support sama confidence, kan? Kalau di supportnya berarti bisa bisa sama, ya. Kalau confidence-nya mungkin bisa beda, gitu. Karena confidence kan proporsi terhadap keseluruhan item set, ya, dengan yang namanya hanya di sisi kiri aja atau X-nya aja. Nah, jadi ada two step approach di sini, ya. Jadi pertama adalah kita frequent item set generation. Jadi kita menghitung semua
yang supportnya di atas daripada minimum support threshold. Nah, nanti kalau lihat udah semua yang di atas, baru di situ kita menghitung confidence-nya. Dengan cara ini sebenarnya lumayan mengurangi ya. Dengan cara ini lumayan mengurangi, tidak perlu semuanya dihitung eh, support dan confidence-nya sekaligus gitu ya. Tapi tetap step satu itu akan tetap mahal ya. Step satu akan tetap ribet. Makanya nanti muncul yang namanya a priori principle. Jadi ini maknanya apa sih a priori principle? Ini menyatakan bahwa if an item set is frequent, then all of its subsets must also be frequent. Jadi kalau sebuah item set itu dianggap sering, maka semua subsetnya itu juga harusnya sering. Jadi misalkan kalau orang bilang, kita bilang, oh ya, milk, bread, dan beer itu sering, maka semua kombinasi dari tiga itu juga harusnya sering. Jadi kalau gitu, pembelian milk dan bread itu juga harusnya sering, bread dan beer harusnya juga sering, dan seterusnya. Ini bahasa matematisnya, gitu ya. Untuk semua X dan Y, di mana X adalah bagian Y, maka supportnya X harus lebih besar daripada supportnya Y. Jadi support dari sebuah item set ya tidak pernah lebih besar daripada support subsetnya. Ya toh, kalau misalnya kita bilang nih, oh proporsi kemunculannya susu sama bir, kan? Pasti itu akan lebih kecil daripada proporsi kemunculannya bir doang, kan? Karena bisa jadi orang beli bir dengan benda lain, gitu. Nah, ini disebut dengan properti anti monoton dari support yang ada. Nah, ini contohnya ya. Ngapain sih kita perlu mengerti seperti ini? Karena kalau dengan cara itu, kita tidak perlu mencari semua kombinasi. Nah, kan ini kan sebenarnya cara mencari semua kombinasi. Nah, begitu kita tahu, misalkan, oh AB ini nggak sering. Begitu AB nggak sering, maka semua yang mengandung AB itu langsung dibuang. Dan nggak usah dihitung lagi. Jadi, lumayan hemat nih untuk menghitung kandidatnya. Gitu. Nah, ini contoh algoritmanya ya. Jadi mulai dari satu, kita mulai dari item setnya satu barang dulu. Lalu kita lihat mana yang melewati threshold gitu kan. Nah, nanti kalau lewat, kita lanjut ke barang berikutnya. Nah, kita akan repeat sampai tidak ada item set frequent lagi yang baru yang ditemukan. Jadi kita tambahin satu-satu ya untuk stepnya, setiap stepnya. Lalu setelah itu kita buang kandidat yang di bawah dari threshold. Ini contoh misalkan ya, anggap thresholdnya adalah 3 ya, 3 di sini. Jadi kalau kita lihat ada bread, coke, milk, beer, diaper, and eggs. Yang di atas 3 siapa? Berarti otomatis coke dan eggs itu dibuang. Berarti semua kandidat yang terhubung dengan coke dan eggs kita tidak perlu perhitungkan. Nah, berarti kita hanya perlu mengkombinasikan sisanya. Bread, milk, beer, and diaper. Nah, berikutnya kita coba ya. Bread, milk, lalu bread, beer, dan seterusnya. Sudah keluar. Sama kita juga pakai threshold lagi. Minimum supportnya 3. Berarti yang melewati adalah bread, milk, bread, diaper, milk, diaper, dan beer, diaper. Ya, di sini. Nah, setelah itu kita lihat kombinasi lagi dari sisanya. Kalau lihat di sini kan berarti kombinasi dari sisanya berarti hanya bread, milk, dan diaper yang memenuhi kriteria, ya, atau lebih dari 3, seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi dari menghitung konsep dari a priori. Nah, ini eh, penggambarannya ya. Jadi a priori itu sebenarnya konsep yang paling gampang ya, udah jadul banget sebenarnya, udah jadul banget. Tapi memang ini berguna karena kita kan nggak mungkin ya menampilkan semua kemungkinan kombinasi untuk association rules gitu. Nah, jadi di sini caranya gimana? Caranya ya dia potong gitu. Kalau dia lihat ternyata oh ini tidak memenuhi uh, frequent ya, standar frequent, makanya kita buang
gitu. Seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan, nah satu satu komponen besar ya dari a priori itu adalah nilai support ya tadi ya. Nilai support. Jadi dari sebuah item set, support itu menghitung ya percentage dari transaksinya yang mengandung benda itu, gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat kalau misalkan 80% berarti itu 0,8. Kalau 60% berarti itu 0,6. Oke, sekarang bagaimana sih kita menghitung atau mengevaluasi dari kandidat yang ada? Tadi dibilang pertama adalah ada juga yang disebut dengan confidence ya. Jadi selain support ada juga confidence. Nah, confidence ini gunanya apa sih? Gunanya ini untuk mengatur atau mengukur mengukur certainty atau trustworthiness dari rule yang ada. Ya, secara gampang sih kita tinggal bilang ini adalah persentase ya, proporsi transaksi yang mengandung X dan Y jika dibandingkan dengan transaksi yang mengandung hanya X aja. Jadi kalau misalkan bir dan milk gitu ya, kita hanya membandingkan transaksi yang punya bir dan milk dengan transaksi yang hanya punya bir aja. Jadi sebagai contoh nih, misalkan bread alt milk ini supportnya adalah 0,15, sedangkan bread X itu supportnya 0,15. Berarti ini confidence-nya bisa sampai 1. Kenapa 1? Karena setiap kali kita beli bread dan X, itu pasti ada susunya. Pasti ada milk-nya. Oke? Nah, itu yang disebut dengan confidence. Nah, ada yang berikutnya lagi yang disebut dengan lift. Lift ini untuk mengukur berapa sering ya, seberapa sering X dan Y itu muncul bersamaan ya. Kalau kita asumsikan mereka terpisah satu sama lain. Jadi intinya sih ini kayak ngukur apakah X dan Y itu beneran terkait atau enggak sih? Atau sebenarnya cuma nggak sengaja muncul bareng, gitu kan? Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita menghitung support dari irisan X dan Y. Jadi ada X dan Y dua-duanya. Dibagi dengan support X dikali support Y. Jadi misalkan ada 1000 transaksi nih dengan milk dan X. Ya. Nah, ada 300, oh ya, sorry, ada 1000 transaksi, milk dan egg muncul 300, milk-nya muncul 500, dan egg-nya muncul 400. Nah, lift-nya berarti bisa dihitung sedemikian rupa. Seperti itu. Semakin besar nilainya, semakin baik. Dan harusnya sih minimal lebih besar daripada 0. Ada juga yang berikutnya disebut dengan leverage. Leverage ini sebenarnya mirip kayak lift gitu ya, cuma bedanya ketimbang kita bagi, kita minus. Jadi ini adalah probability ya. Perbedaan ya, perbedaan dari probability X dan Y muncul barengan dibandingkan dengan muncul secara terpisah. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam teori gitu kan, kalau leverage-nya 0 berarti X dan Y itu benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Dan ini harusnya juga hasilnya adalah positif kalau mau bagus. Nah, kapan sih kepakainya dari rule mining ini? Ya bisa jadi untuk market basket analysis yang tadi ya, bisa cross selling. Misalkan kalau orang biasanya beli odol, pasti beli pasta gigi juga. Sorry, pasti beli sikat gigi juga. Ya udah, berarti kita letakkan barengan. Ada juga bisa untuk promo gitu kan. Jadi misalkan, oh ini sering dibeli barang, kita bundle aja. Bundle kita kasih diskon. Bisa juga untuk merchandising atau physical and logical placement. Ya, yang tadi ya, jadi letakkan barengan untuk supaya orang pengen beli. Rule mining ini juga akan dipakai biasanya untuk recommender system dan clickstream analysis. Nah, ini contoh dataset gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi ada 4 atribut ya. Ada make ID, ada make display, make is common, sama make country. Kalau ini contoh data yang sudah tercipta seperti apa. Nah, biasanya kalau kita main dengan data analytics, pasti ada yang namanya pembersihan data, gitu ya. Karena datanya biasanya kotor, nggak bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi ada cleaning, lalu ada juga mangging atau fixing kalau bahasa lebih gampang. Begitu. Pertama berarti filtering. Filtering ini berarti kita membuang data-data yang tidak kita inginkan. Jadi misalkan kalau dilihat, oh
datanya kayaknya nggak berguna, ya sudah, kita bisa buang. Nah, kalau misalnya pakai Apache Spark, ada yang namanya filter, gitu ya. Nah, yang kedua yang lebih menarik adalah bagaimana menghandle incomplete atau missing data. Jadi entah datanya terpotong, ada data yang sebagian hilang, gitu kan. Nah, cara paling gampang adalah kita membuang semuanya data yang tidak komplit. Jadi kalau dilihat, oh ini ternyata data tahun pembelian tidak komplit, ya udah dibuang aja semua. Itu paling gampang. Tapi jadinya rugi insight ya kan. Kita nggak dapat insight-nya nih tentang tahun tadi. Nah, ada cara yang berikutnya. Pertama, misalkan paling gampang kita fill dengan nilai konstan. Misalkan nih, oh ya udah kalau merek nih, kita bilang aja mereknya, kita bilang mereknya adalah undefined atau apa gitu. Nah, itu bisa. Jadi minimal ketika dia diproses tidak akan menimbulkan error atau tidak akan menimbulkan masalah. Bisa juga misalkan kalau sifatnya yang hilang, nilai yang hilang adalah angka, maka itu bisa pakai average atau rata-rata. Jadi misalkan, oh ini ada angka yang hilang. Nah, kita lihat dari yang punya angka itu, kalau di rata-rata nilainya berapa? Misalkan, oh rata-rata 0,5, ya udah kita assign 0,5 untuk setiap data yang hilang. Karena ini kan harapannya distribusi datanya tidak akan berubah banyak gitu. Ada juga yang terakhir yang sebenarnya lebih masuk akal adalah nearest neighbor approach. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di sesi-sesi berikutnya. Tapi sekarang mungkin idenya begini. Kalau misalkan ada dua orang yang sering bersama dan kita tahu perilaku satu orang, kemungkinan kita bisa tahu perilaku orang yang lain. Idenya gitu. Kenapa? Karena mereka sering bersama. Nah, nearest neighbor konsepnya seperti itu. Jadi kalau mereka tetanggaan, datanya tetanggaan ya, dalam dimensi vektor, maka ada kemungkinan kalau si B ada data yang hilang, nilainya kemungkinan akan sama dengan yang ada di A karena mereka mirip gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk implementasinya, bisa mencoba di Spark SQL. Ya, di sini kita hanya akan bahas sekilas, jadi kita tidak akan bahas cara ngodingnya. Nanti silakan dieksplorasi mandiri gitu ya. Jadi intinya kode yang ditampilkan di sini ini untuk menganalisis data ya. Jadi mengambil data, filter, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Lalu yang ini juga ada. Nah, ini yang kedua. Dan yang terakhir. Jadi kalau di sini, mungkin teman-teman bisa eksplor sendiri. Kodenya seperti apa. Gitu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari a priori algoritma? A priori tadi kelebihannya, kegunaannya apa sih? Kegunaannya dia bisa untuk mengurangi ya, untuk mengurangi jumlah kandidat kan tadi ya. Dan ini enak banget, tapi hanya berguna kalau transaksinya itu datanya sedikit. Kalau sedikit, gampang. Tapi kalau misalkan datanya ada 20.000, 30.000, ya, ini tuh bahaya. Kenapa? Gitu ya. Nah, pertama, karena a priori algoritma ini sebenarnya slow. Ya. Jadi kalau dilihat di contoh tadi aja udah banyak kan perhitungannya. Kombinasinya udah banyak yang perlu dilakukan. Nah, kalau misalkan datasetnya udah sampai big data gitu kan, meninggal lah priori algoritmnya gitu. Nggak akan bisa ngitung gitu. Nah, terus masalah lagi adalah ketika ada data baru, transaksi baru masuk, a priori algoritma perlu menghitung ulang lagi item set yang ada dan rule-rule yang perlu di generate. Artinya apa? Artinya a priori algoritma ini tidak scalable. Ya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat di machine learning ya, di pembelajaran mesin, ada yang namanya incremental learning. Jadi kalau incremental learning itu modelnya dia bisa menerima update data tambahan tanpa merusak model yang lama gitu. Nah, sayangnya a priori algoritma tidak seperti itu. Jadi ketika a priori algoritma, ketika ada data tambahan, dia harus hitung ulang, hitung ulang, hitung ulang.
gitu. Nah, makanya muncul solusi baru, yaitu yang namanya FP growth, ya. Jadi di sini sebenarnya priority suffix tree approach istilahnya. Ini improvement dari yang namanya a priori algorithm, gitu ya. Jadi perbedaannya di mana sih? Perbedaannya adalah di sini dia hanya melihat transaksi itu dua kali. Beda dengan a priori yang melihatnya berkali-kali. Ya, dia akan mengecek berkali-kali. Begitu. Nah, cuman kalau detailnya nanti silakan coba dicari ya, di internet tentang bagaimana cara kerjanya, tapi idenya seperti itu. Ini cara menggunakannya di Apache Spark. Kalau teman-teman tertarik menggunakan di Apache Spark, silakan dilihat kode ini. Dan ini untuk yang bagian keduanya. Ya tentu sebenarnya akan lebih mudah kalau mungkin melihat dari tutorial ya, tutorial yang ada di internet terkait dengan Apache Spark-nya. Baik, seperti itu saja. Terima kasih.